Oke, Assalamualaikum. Sehat semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali bertemu di pertemuan sekarang ya, pertemuan keempat. Karena kalau kita lihat di RPS kita, ini adalah pertemuan sebenarnya cukup krusial. Kenapa saya katakan krusial? Karena kita sudah mulai membahas mengenai integrasi antara keilmuan ya. Apakah itu berbicara tentang konsep sosial keagamaan, bagaimana hubungannya dengan keuangan internasional. Oke, sebelum kita mulai, kita awali pertemuan kita pada siang hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kan Pak? Kita coba review pertemuan kita minggu lalu. Minggu lalu kita sudah berdiskusi mengenai investasi internasional. Yang kita bicarakan adalah bagaimana investasi, baik itu skema investasi asing langsung atau investasi portofolio itu mempengaruhi perekonomian suatu negara. Dengan kerangka berpikir kita bahwasanya ekonomi itu sudah terjadi yang namanya liberalisasi, ya, adanya aliran aktivitas yang begitu bebas dan juga ada kemudahan di dalam berinvestasi. Nah, kalau kita lihat pembahasan minggu lalu, kita memahami bahwasanya investasi itu motif utamanya adalah untuk mencapai keuntungan, ya, keuntungan dalam artian orang nggak mau invest ke suatu negara kalau nggak ada keuntungan yang dijanjikan. Kalau investasi asing langsung kita pahami yang menjadi faktornya adalah bagaimana negara itu siap menerima investasi, apakah itu faktor jumlah ataupun jumlah penduduk atau yang berhubungan dengan sumber daya alam atau kondisi faktor pertumbuhan ekonominya. Semuanya berkenaan dengan keuntungan. Begitu juga dengan portofolio. Portofolio berarti kesiapan dari pasar keuangan suatu negara. Kalau pasar keuangannya proper, lalu lintas perdagangan atau lalu lintas investasi itu cukup mudah. Kenapa? Ada kepercayaan untuk berinvestasi di instrumen derivatif, apakah itu saham, obligasi, atau aset lain yang sifatnya berhubungan dengan investasi portofolio. Nah, sekarang kita masuk ke dalam filantropi, ya, masuk ke dalam filantropi. Kenapa saya katakan filantropi sebagai sesuatu yang sangat penting? Kita memahami bahwasanya di negara Islam tidak semuanya memiliki instrumen ataupun pasar keuangan yang cukup proper. Kalau kita lihat data yang ada di IMF pun, dari seluruh negara Islam, apakah itu masuk ke dalam anggota OKI atau yang di luar itu, tidak ada yang masuk ke dalam advance economy atau ekonomi yang sifatnya matang. Dalam artian indikator itu dilihat dari pasar keuangannya. Nah, filantropi ini adalah suatu alternatif untuk membiayai pembangunan agar terjadinya percepatan tanpa ada aspek yang namanya keuntungan. Kita lihat pertama, filantropi kalau kita pahami itu aku tambahin ada yang berhubungan dengan charity, ya. Kemudian kalau dalam Islam ada zakat, kemudian ada wakaf. Oke, sudah paham itu ya? Sudah dengar? Sudah pernah baca juga tentang itu? Selama ini kita pahami ini sebagai motif untuk beribadah saja. Wakaf atau zakat ini dikeluarkan pada saat harta sudah mencapai haul dan nisabnya, atau zakat fitrah yang dikeluarkan setiap tahun, dan wakaf ini sifatnya lebih ke aset tetap. Seperti itu ya? Betul? Betul. Nah, kalau kita lihat kerangka filantropi secara makro, maka ini bisa digunakan untuk menopang pembangunan suatu negara. Nah, seperti itu ya. Bagaimana zakat ini untuk SDM, ini untuk pembangunan fisik. Nggak tahu deh. Dua ini, ya. Nah, kalau SDM ini sudah dibangun dengan skema zakat, kita tahu ya, zakat ini berhak untuk manusia. Nggak mungkin dong zakat digunakan untuk bangun jalan. Nggak. Untuk bangun bangun sekolah bisa atau enggak zakat itu? Tidak bisa kan? Karena ini fokusnya adalah untuk
SDM. Tulisannya Nah, kalau untuk kelihatan. pembangunan jalan ataupun sekolah bagaimana caranya? Kira-kira? Tentu dengan wakaf. Nah, kalau dalam skemanya adalah transnasional atau internasional, maka pelembagaan dari zakat dan wakaf ini bisa mengintervensi pembangunan antar negara. Jadi konsepnya kemudian kita pahami adalah ketika ini bisa masuk ke dalam lalu lintas perdagangan, lalu lintas ekonomi internasional, ini bisa menopang stabilitas ekonomi suatu negara. Nah, ini akan memicu FDI tadi. Ini juga bisa memicu portofolio tadi. Kenapa? Salah satu yang menjadi faktor utama dari FDI ini adalah ketika ekonomi suatu negara proper, apakah SDM-nya atau infrastrukturnya. Kenapa? Karena sudah ada kepastian negara ini akan memiliki keuntungan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Nah, kita akan coba lanjut ke sini. Nah, integrasi ini. Nah, kalau kita lihat kesenjangan yang ada di global ini kan kita lihat, misalnya adanya krisis kemanusiaan. Pernah dengar ya krisis kemanusiaan? Kita lihat di Palestina, ya. Ada di Uighur di Cina. Kemudian ada juga di Yaman. Di sana kan semua krisis kemanusiaan. Kenapa terjadi krisis kemanusiaan kira-kira? Apa yang terjadi? Kenapa? Krisis kemanusiaan terjadi karena tidak ada kepastian dari pemerintah dalam membangun kebijakan itu. Itu dia. Nah, zakat dan wakaf bisa masuk. Bagaimana? Contoh, kita kasih semacam berandai-andai saja. Orang di Gaza, ya, kalau tetap berada di Gaza akan terus diserang. Kan gitu ya? Terjadi eskalasi perang terus-menerus. Bisa jadi kita menerapkan wakaf ini, ya, OKI misalnya bersepakat membangun sebuah tempat pengungsian yang proper, maka orang Gaza itu bisa dipindahkan dengan skema wakaf yang dibentuk oleh OKI tadi. Nah, ini bisa mengantisipasi dari krisis kemanusiaan. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu kita pahami lebih lanjut dan barangkali bisa menjadi inspirasi riset bagi saudara untuk di akhir mata kuliah ini, ya. Kenapa? Karena adalah salah satu tujuan akhir dari mata kuliah kita ini adalah yang berhubungan dengan pengembangan mata kuliah kita ini dalam bentuk riset. Oke. Nah, ada pertanyaan? Oke? Ya, oke. Nah, kalau tidak yang mau ditanyakan, barangkali kita akan coba membahas ini lebih dalam secara mandiri nanti. Saudara silakan kembangkan pemahaman tentang filantropi Islam ini dengan investasi dan coba kembangkan dalam bentuk analisis ataupun review artikel yang berhubungan dengan masalah ini. Oke? Barangkali itu saja dalam pertemuan kita yang berhubungan dengan filantropi Islam. Saya harap ini bisa menjadi motivasi bagi saudara untuk mengembangkan ekonomi Islam yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi secara internasional. Sekarang kita sudah lihat masalahnya, ya, sudah lihat masalahnya. Tapi keinginan saya adalah permasalahan ini bisa dipecahkan bersama-sama. Kita bisa mendiskusikan bersama-sama. Mungkin kita akan coba bentuk 3 kelompok. Saya coba atur saja biar lebih cepat. Oke. Dini dengan Rizka, coba di belakang siapa itu? Coba dibikin saja kelompok. Kemudian Fardu sama siapa nama Anda? Helmalia. Oke, Helmal sama Puja silakan bentuk kelompok. Ini kan, ya. Di 2, di pas 3 kelompok. Oke. Nah, oke. Tahu caranya ya? Oke. Ya. Cepat, sorry. Nah, oke. Kita lihat fokus kita adalah kesenjangan global dan krisis kemanusiaan. Ya. Dalam kesenjangan global dan krisis kemanusiaan ini yang kita pahami adalah
sejauh mana peran dari seluruh ekosistem ekonomi ini dalam Ini menangani yang buat krisis media global. pembelajaran. Nah, sekarang silakan didiskusikan. Kira-kira saya ambil contoh kasus Gaza. Dengan adanya skema filantropi ini, menurut saudara, apakah bisa negara Islam ini membentuk semacam tempat pengungsian yang efektif dalam skema wakaf bagi Gaza, khususnya untuk menangani krisis kemanusiaan? Silakan. Oke. Oke. Setahun kayaknya. Iya, bilang aja. Oke, saya mungkin coba dari kelompok satu dulu. Bagaimana pendapat saudara tentang krisis ini? Ya. Saya Surabaya ini dari kelompok 1 menjelaskan tentang kesenjangan global dan krisis kemanusiaan yang mana Bapak mengangkat studi kasusnya di Gaza. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di sana itu lagi krisis kemanusiaan, adanya perang, yang mana jika mereka tidak Silakan kelompok 2. Syifa, silakan Syifa. mereka kemungkinan dapat membuat penangguhan masyarakat Gaza dan dapat memberikan pertahanan perlindungan kepada masyarakat Gaza tersebut. Oke, berarti ada kemungkinan untuk membangun tempat pengungsian yang efektif. Oke, dengan skema Yang wakaf. satu aja lah Oke, banyak benda. kelompok 3 bagaimana? Silakan Fardu atau siapa? Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 3, yaitu bagaimana kesenjangan global terhadap contohnya itu di negara Palestina. Kalau menurut saya pribadi itu butuh dari zakat atau wakaf suatu tempat yang di persatuan Islam sedunia, bagaimana mendolong saudara-saudara yang terjadi ke krisis kemanusiaan itu, kawan-kawan. Oke, sudah kita dengarkan bersama-sama pemikiran dari saudara mengenai pengentasan ataupun mengatasi kesenjangan global dan krisis kemanusiaan dengan skema filantropi ini. Saya bisa menangkap bahwasanya perlu persatuan dari negara-negara Islam dalam skema perekonomian terbuka dan terintegrasi ini dalam membangun ekosistem filantropi yang cukup efektif dalam menangani krisis global ini. Oke. Nah, ini sudah membuka cakrawala saudara untuk mengembangkan riset lebih mendalam mengenai filantropi dalam mengatasi krisis global dan kemanusiaan. Nah, untuk minggu depan, saya berharap saudara sudah memiliki draft ya sesuai dengan tujuan dalam pembelajaran kita, ada outcome yang berhubungan dengan riset. Ini saya rasa bisa menjadi topik yang luar biasa bagi saudara untuk mengembangkan riset yang menghubungkan ekonomi dan keuangan internasional dan kaitannya dengan teori sosial. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita pada siang ini. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saudara dan mengembangkan riset yang luar biasa dan berkontribusi untuk pengembangan program studi kita. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.